Shalom anak-anak semua, shalom Kak Iga, shalom Kak Vivi, halo semuanya ya. Pada hari ini Katong dipertemukan kembali untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Nah, kaulan mau tanya, kalau kaulan tanya apa kabar semuanya, jawabnya dahsyat, luar biasa, yes, 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 dengan penuh semangat. Oke, kaulan coba ya. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Guru-guru sekolah minggu di sini pada semangat dan kaulan harap semuanya juga semangat. Oke, baik semuanya, mari kita angkat pujian seindah siang di sinari terang. Indah siang di sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, Oke, baik, mari ketong satu di dalam doa, ketong berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong lindungi sertai kami awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik, semuanya masih ada sukacita? masih Di mana? Di sini, di sana, di mana-mana. Aduh, ulang, kurang semangat. Ada sukacita? ada. Di mana? Di sini, Di sana, di mana-mana. Nah, kalau masih ada sukacita, masih semangat, dan kaulan lihat juga Kak Iga dan Kak Vivin masih semangat, maka dari situ kaulan ajak semua anak-anak bangkit berdiri. Katong akan mengangkat pujian It's Good dan Aku Anak Terang. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Love you, so do I. Love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Aku Anak Terang. Tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, apa yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Oke, terima kasih banyak. Oke, semuanya boleh silakan duduk. Katong akan bermazmur bagi Tuhan. Maka dari itu, kaulan ajak semua angkat Alkitab. Yang belum pegang Alkitab silakan cari. Dan yang akan membawa katong dalam mazmur adalah Kamelan. Kaulan persilakan kepada Kamelan. Baik adik-adik, saatnya kita akan membuka Mazmur yang terambil dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10.
Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti Kakak Melan akan membaca ayat yang ganjil, adik-adik akan membaca ayat yang genap. Kita mulai. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak selalu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Oke, baik, terima kasih Kak Melan yang sudah membawakan Ketong di dalam bermazmur. Nah, saat ini Ketong akan memberikan persembahan, maka dari itu anak-anak semua boleh siapkan persembahannya, jangan yang kusut tapi berikan yang layak untuk Tuhan. Dan Ketong akan angkat pujian Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, Ketong telah memberikan persembahan kepada Tuhan dan saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Hesti. Namun sebelum itu mari Ketong semua siap Alkitab, siap hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak semua Ketong angkat pujian, thank you God. Thank you, God, for my hands and feet. Thank you, God, for my eyes to see. Thank you, God, for my mouth to sing. Thank you, God, for everything. Oke, Kaulan mempersilakan Kak Hesti untuk memberitakan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum Ketong memulai Ketong punya cerita hari ini, firman hari ini, Kakak Hesti mengajak adik-adik di rumah semua siapkan hati. Mari Ketong sama-sama tenang dan Ketong menghadap Tuhan dalam doa. Ketong berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang disembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa. Ya Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, berikan kami hikmat, pengertian, agar kami dapat mengerti setiap apa yang kami renungkan ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, hari ini katong punya firman terambil dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kalau semua sudah dapat, Kakak Esti baca kasih adik-adik semua di rumah ya. Matius 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan untuk ketong semua hari ini. Nah, adik-adik di rumah, dari firman hari ini ketong mau sama-sama belajar tentang garam dan terang dunia. Nah, kira-kira adik-adik di rumah tahu kusonde garam itu seperti apa? Garam dan terang itu seperti apa? Apakah garam ya itu rasanya manis atau rasanya asin? Nah, kalau terang apakah son ada cahaya? Nah, mari kita sama-sama belajar tentang garam dan terang dunia. Nah, kalau garam pasti adik-adik semua sudah tahu. Garam tuh yang biasa mama atau kakak-kakak dong di rumah kalau masak dong pakai garam, masak daging, masak sayur, atau ada buat ikan pasti pakai garam. Supaya apa? Supaya lebih enak sebagai penyedap rasa. Nah, dahulu ini sebelum ada kulkas, para nelayan dong kalau tangkap ikan dong pakai garam untuk jadi bahan pengawet. Supaya mengawetkan itu ikan-ikan. Sampai sekarang juga masih ada yang pakai garam untuk jadi bahan pengawet. Supaya apa? Supaya ini ikan-ikan jangan bau, jangan rusak. Nah, kalau itu garam, itu fungsi dari garam. Kira-kira ada yang tahu sonde kalau terang itu apa? Nah, kalau terang ini sumbernya bisa dari lampu, bisa dari apa lagi? Lilin, bisa dari apa lagi? Kalau ada dingin, pasti adik-adik kalau dingin ada main-main di luar pasti buat api unggun, bisa dari api unggun. Bisa juga kalau misalnya pas siang hari itu bisa dari sumber matahari. Bisa kalau misalnya malam itu bisa dari apa? Dari bintang-bintang, dari bulan. Ya, itu adalah terang, dia bercahaya. Nah, bagaimana kalau sonnya ada terang? Apakah ketong bisa melihat? Nah, kalau son ada terang berarti ketong sonde bisa melihat. Kalau sonde bisa melihat apa? Berarti ketong sonde bisa berbuat apa? Berbuat apa-apa. Akhirnya ketong diam sah.
sonde bisa berbuat apa-apa, sonde bisa pi makan, sonde bisa pi minum, sonde bisa pi tidur, akhirnya ketong diam saja, sonde bisa berbuat apa-apa. Nah, itu makanya terang ini adalah satu hal yang sangat penting. Nah, ketong kembali lagi di firman hari ini. Itu di situ Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Tuhan Yesus sedang berfirman di atas bukit kepada orang-orang di sana, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di sana Tuhan Yesus mengatakan, berbicara kalau berkhotbah kalau ketong anak-anak Tuhan, orang-orang semua di sana harus menjadi apa? Menjadi garam dan terang dunia. Nah, apa maksudnya? Maksudnya apa? Apakah ketong ini menjadi garam dan terang untuk semua orang di dunia? Apakah ketong menjadi garam dan terang untuk semua orang dunia? Bisa juga untuk semua orang di dunia, tapi adik-adik, kakak-kakak semua bisa memulainya dari lingkungan sehari-hari. Saat adik-adik di mana? Di sekolah, di rumah, di gereja, atau dimanapun adik-adik berada saat bermain dengan kawan-kawan, adik-adik bisa memulai dari situ. Tidak harus untuk semua orang di dunia, tapi adik-adik bisa memulainya dari lingkungan sehari-hari adik-adik di rumah. Nah, kira-kira bagaimana ketong menjadi garam dan terang dunia? Bagaimana ketong menjadi garam dan terang? Nah, kalau ketong menjadi garam, itu artinya ketong ini harus menjadi orang yang anak-anak Tuhan yang membawa damai, membawa sukacita, selalu menghibur teman-teman yang sedang sakit, teman-teman yang sedang sedih. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau adik-adik di rumah punya kakak, punya kawan atau saudara yang sedang sakit, adik-adik pergi ke rumahnya untuk menjenguk dan mendoakannya. Nah, di situ adik-adik dapat menghibur teman yang sakit ini, dan teman yang sakit ini bisa merasa senang karena dia punya saudara, dia punya kakak-kakak yang masih mau menghiburnya kalau dia sakit. Itu adalah salah satu contoh bagaimana adik-adik di rumah dan kakak-kakak ini menjadi garam dunia, menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, menghibur kawan-kawan yang sedang sedih, sedang kesulitan. Nah, contoh lainnya ketika adik-adik di rumah, kan sekarang adik-adik masih sekolah online. Nah, pastinya kalau masih sekolah online, kalau bermain pasti selalu dengan kawan-kawan di rumah. Nah, kalau saat bermain, ada bermain bola atau ada bermain main sembunyi-sembunyi begitu. Kalau misalnya ada lihat kawan yang bakalai, ada dua kawan yang bakalai, adik-adik bisa menjadi garam bagi dong dua, bisa menjadi pembawa damai bagi dong dua. Adik-adik ini melerai dong, tegur dong, bilang jangan, kotong sonde boleh bakalai, kotong harus hidup
saling mengasihi, boleh bakalai-bakalai, boleh baejek-baejek. Nah, itu juga salah satu contoh adik-adik menjadi garam dunia. Adik-adik membawa damai kepada teman-teman yang sedang berkelahi ini. Nah, itu adalah bagaimana ketong kakak-kakak, adik-adik menjadi garam dunia. Nah, ketika ketong menjadi garam dunia bagi ketong pun saudara, ketong punya kawan-kawan, nah ketong juga harus tahu kalau ketong pun kawan-kawan ini juga adalah garam dunia. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ketong ini sedih, ketong ini sedang sakit, ketika ada kawan yang datang menghibur, ada kawan yang datang kasih sukacita, kasih adik-adik semua, adik-adik harus membuka diri dan harus menerima karena Tuhan bilang ketong harus menjadi garam dunia. Maka kawan-kawan yang lain juga itu adalah garam dunia. Sone boleh ilu pisan ada besone butuh lu punya ini hiburan. Oh, ne butuh beta ada sakit, jadi ada sedih, jadi lu pisan beson butuh. Nah, adik-adik harus tahu kalau teman-teman yang lain juga adalah garam dunia. Oleh karena itu adik-adik harus membuka diri, harus menerima dan terutama harus berterima kasih. Nah, itu adalah bagaimana ketong menjadi garam dunia. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketong menjadi terang dunia? Bagaimana ketong menjadi terang dunia? Nah, kalau ketong menjadi terang dunia, itu artinya dalam ketong punya kehidupan sehari-hari, ketong punya sikap, ketong punya perilaku, itu harus memancarkan anak-anak Tuhan Yesus yang senantiasa menaati perintah-perintah Tuhan Yesus. Nah, itu akhirnya teman-teman yang melihat dong tahu kalau dong juga bisa sama seperti adik-adik yang bisa mau untuk taat terhadap perintah Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik senang tidur siang, pasti adik-adik pasti sehat, senang makan, pasti adik-adik menjadi lebih badannya pasti lebih segar, olahraga. Nah, di situ teman-teman yang lain melihat, wah dia nih rajin tidur siang dia rajin makan banyak dia ini rajin berdoa beta mau kayak dia. Nah, itu adik-adik perilaku, sikap memancarkan kalau ada Tuhan Yesus di dalam adik-adik punya diri. Maka dari situ teman-teman yang lain melihat kalau beta juga pasti bisa sama kayak dia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di beta punya diri. Maka adik-adik bisa menginspirasi kepada teman-teman yang lain, bisa kasih contoh yang baik bagi teman-teman yang lain. Nah, itu artinya adik-adik sudah menjadi terang dunia. Nah, contoh lainnya, kalau misalnya adik-adik dong di rumah punya talenta, punya potensi dalam diri, talenta menyanyi, menari, baca puisi, menggambar, adik-adik sonde perlu malu. Adik-adik harus menunjukkan kalau adik-adik mampu. Nah, pasti teman-teman yang lain, aduh dia punya suara bagus Beju mau berlatih supaya be bisa
ini bisa menyanyi ju, biar ini sonde bagus ju, be bisa menyanyi, be bisa memuji Tuhan. Apalagi kalau misalnya contohnya kalau adik-adik di rumah punya suara yang bagus, adik-adik sonde boleh malu. Apalagi kalau ini menyanyi memuji Tuhan, ada ini ada gereja atau apapun, adik-adik mau menyanyi memuji Tuhan. Nah, di situ adik-adik sama saja memancarkan kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan adik-adik talenta, adik-adik mau untuk menunjukkannya. Nah, di situ juga adik-adik tanda adik-adik bisa bersyukur karena talenta dari Tuhan. Nah, di situ juga adik-adik bisa menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Teman-teman dapat mengikut adik-adik. Nah, itu adalah bagaimana ketong bisa menjadi terang dunia. Ketong harus ketong sikap, ketong perilaku harus menunjukkan kalau ketong ini bisa menaati semua perintah Tuhan, harus bisa menginspirasi bagi kawan-kawan yang lain, bisa kasih contoh yang baik bagi kawan-kawan yang lain, bagi saudara-saudara yang lain yang mungkin dong masih malu-malu untuk mau menunjukkan dong punya bakat, menunjukkan dong punya talenta. Nah, bagaimana sekarang Kak Isti bertanya, bagaimana kalau ada teman-teman yang sonde mau terima kalau pada saat ketong menjadi garam dan terang bagi dong? Kalau ketong membawa damai, ketong pi menghibur dong, ketong mencontohi yang baik, dong bilang, lu kayak karmanku, lu terlalu menunjukkan kalau lu nih baik. Bagaimana kalau begitu? Nah, kalau begitu adik-adik dong sonde boleh merasa sakit hati, adik-adik dong sonde boleh merasa rendah diri. Dong son terima nih, kayaknya beon cocok nih, kayaknya beon bisa jadi garam dan terang dunia. Adik-adik sonde boleh rasa begitu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ya sendiri yang bilang kalau adik-adik ini harus menjadi garam dan terang dunia. Jadi adik-adik sonde boleh patah semangat. Adik-adik harus tetap berusaha, harus semangat. Kalau adik-adik bisa jadi garam dan terang dunia. Karena di firman Tuhan ketong hari ini sudah kasih tahu kalau ketong ini adalah garam dan terang dunia. Jadi biar teman-teman mau bilang apa, orang mau bilang apa, adik-adik harus tahu kalau adik-adik harus tanamkan dalam adik-adik punya diri kalau adik-adik ini adalah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus sudah bilang, beta ini garam dan terang dunia. Sonde boleh patah semangat, sonde boleh sakit hati, harus tetap jadi terang dan garam dan terang dunia. Nah, ada hal yang penting yang sonde boleh adik-adik lupa. Sumber dari garam dan terang dunia. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber adik-adik menjadi garam dan terang dunia. Dan adik-adik sonde boleh lupa itu karena Tuhan Yesus yang memampukan adik-adik untuk menjadi garam dan terang dunia. Maka untuk ketong menjadi garam dan terang dunia,
Ketong harus berdoa kepada Tuhan Yesus, ketong harus meminta pertolongan, minta kekuatan kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tolong beta, tolong kakak Hesti, tolong adik-adik di rumah untuk ketong menjadi kuat, berikan ketong kekuatan untuk bisa menjadi garam dan terang dunia bagi ketong punya sesama, ketong punya kakak-kakak, bisa juga menjadi garam dan terang dunia bagi bapa dengan mama di rumah, bagi saudara-saudara di rumah. Bukan hanya untuk teman-teman di rumah, bukan hanya untuk teman-teman di lingkungan bermain, sekolah, gereja, tapi ketong juga bisa menjadi garam dan terang dunia bagi bapa, mama, nenek, bayi dan saudara-saudara semua di rumah. Nah, inti dari semua ini kakak Hesti mau mengajak adik-adik untuk marilah ketong sama-sama semua menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang beda dari anak-anak Tuhan yang lain, yang mau memancarkan kemuliaan nama Tuhan dari ketong punya perilaku, ketong punya sikap yang memancarkan garam dan terang dunia. Dan di situ pastilah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, sampai di sini Kak Hesti punya cerita, Kak Hesti punya firman hari ini. Kak Hesti berharap adik-adik semua di rumah dan Kakak Hesti yang menceritakan firman hari ini, katong semua boleh terus berusaha untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, untuk menutup katong punya firman hari ini, Kak Hesti mengajak adik-adik semua di rumah untuk mari katong sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Ketong berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa terima kasih atas firman yang Tuhan Yesus berikan bagi ketong semua pada pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati agar ketong semua dapat mampu untuk menjadi garam dan terang dunia, dan Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan. Tuhan Yesus selalu memampukan ketong menjadi anak-anak yang mau menjadi garam dan terang dunia bagi bapa, mama, bagi saudara, bagi teman-teman ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan ketong. Terima kasih banyak ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ya, baik anak-anak semua, katong semua telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Hesti, di mana Kak Hesti mengingatkan katong semua untuk jadi anak-anak yang menjadi terang dan garam dunia, di mana bisa membawa damai sejahtera dan teladan bagi teman-teman atau keluarga. Jadi mulai sekarang bisa menjadi contoh yang baik untuk semua orang ataupun lingkungan katong semua. Nah, itu yang bisa dapat kaulan bagikan dari sharing firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum katong menutup semuanya di dalam doa, katong angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
kaulan meminta kesediaan KST untuk menutup katong dalam doa. Adik-adik semua yang di rumah, mari katong siapkan hati, katong sama-sama berdoa. Mari katong berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang disembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga berakhir dengan baik ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan Tuhan Yesus masih berikan bagi kami ya Bapa. Saatnya kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. 1, 2, 3. Shalom.